Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari mau mulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, waduh, energi dari Three of Swords. Oke, kemudian ada di sini. Yup. Berikut, yep, kemudian ya, kemudian ada di sini. Waduh, iya, kamu ini tuh sedang terkoneksi sama cowok atau cewek yang masih seneng flirting gitu ya, yang masih seneng kegatelan. Masih yang seneng tebar pesona seperti itu ya. Jadi ya bisa-bisa untuk beberapa di antara kalian ya tanpa sadar kamu itu terjerat dalam permainan dari si seseorang ini gitu loh ya, di sana. Jadi kayak kamunya jatuh cinta kepada dia, kamunya mau serius sama dia gitu ya, sungguh-sungguh lah di sini kamunya ya. Nah, tetapi kesungguh-sungguhannya kamu, cintanya kamu, keseriusannya kamu itu ya salah lah ya, salah penempatan gitu ya. Karena seseorang ini ya dia datang hanya sebatas kayak mau bertamu sama kamu, tapi bukannya kamu kasih jamu ya, tapi malah kamu kasih hatimu. Nah gitu ya, harusnya dia dikasih jamu pahit gitu loh ya. Di sana ya. Dan tentu siapa seseorang ini sudah terungkap ya, sudah terlihat oleh kamu di situ ya. Dan bahkan ketika dia ngedeketin cewek lain atau membuka diri kepada cowok lain, bisa-bisa ini tuh Mari nampak dia nggak nutup-nutupi nih dari kamu. Setidaknya kebaca tuh jejaknya dia gitu loh. Nggak akan bisa dia menyimpan sepak terjang pujangga asmaranya dia ini tuh tertutup rapat-rapat dari kamu, karena ini ada kayak kecerobohan lah seperti itu. Jadi sangat wajar apabila kamunya kemudian tahu gitu ya, bahwa ya dia masih asik gitu loh ngejar laki-laki lain ya, perempuan lain gitu loh ya, dia masih menggoda di luar sana itu ya. Dan ya jangan-jangan ketika kamu pun dengan dia ya kamu juga ternyata sempat jadi orang ketiga gitu ya. Dia sudah punya pasangan dan kemudian kamu masuk gitu ya. Nah kemudian untuk beberapa ya pengalaman dari pasangan dia yang lalu terjadi di kamunya. Jadi seperti ada regenerasi ya. Ada regenerasi korban-korbannya si dia, dari yang kemarin turun ke kamu, dari kamu nanti bisa aja ya diwariskan lagi sama cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Seperti itu. Mari lihat. Dan yang saat ini tuh nampaknya dia lagi gebet-gebetnya tuh ya, ngebet-ngebetnya, lagi ngebet-ngebetnya itu sama yang di sana gitu. Lagi kok dia lihat, oh ini target buruan baru gitu ya, kejar di sana. Dan tapi bisa-bisa memang kalau dia berkesempatan berinteraksi sama kamu, boleh jurus mautnya dia ini tuh pun keluar juga di kamu ya. Kayak bikin kamu masih berharap sama dia. Gitu loh. Kamu berharap. Kamu dia kondisikan bisa tetap mengharapkan dirinya. Ini terutama kalau kalian berdua ini tuh sudah suami istri. Jadi kayak seperti dia merayu kamu tanda petik ya, untuk memberikan
waktu kepada dirinya supaya dia bisa menjadi istri yang baik, suami yang baik, seperti itu ya, untuk kamu misalnya. Karena memang kalau Mari lihat juga bisa ini si pasangan kamu, dia ndak ada ceritanya meninggalkan ya. Kalau ndak benar-benar menjengkelkan banget itu pasangannya dia, nampaknya dia itu tidak akan meninggalkan. Maksudnya bilang kita putus, kita selesai, kita usai gitu ya. Dan kemudian dia tidak mau lagi berurusan sama orang masa lalunya dia gitu ya. Nampaknya bukan begitu style dari si pasangannya kamu ini. Dia hanya seperti kayak kutu loncat gitu loh, ninggalin. Nggak ada babi bu bebo, dia sudah membuka kisah baru dengan yang lain ya. Nanti dari yang ini buka lagi ya, buka lagi gitu ya. Jadi kalau mungkin dia ini tuh seorang pengusaha, udah bisa di mana-mana nih cabang perusahaannya dia ya. Nah di situ, dan ya kamu juga diperlakukan sama situ. Walau tadi kata Mari kan untuk beberapa nampaknya Mari memang statusnya kalian sudah berstatus suami istri di situ ya. Dan untuk sementara ini Mari lihat kamu gini, iya kamu marah, iya kamu benci, iya kamu kesel sama dia minimal seperti itu ya. Nah tetapi bisa juga di sini tuh semacam ada rasa takutnya kamu ditinggal sama dia, gitu ya. Entah kamu akui atau enggak kamu akui, tapi Mari lihat di sini tuh ada rasa takutnya kamu, gitu loh. Gagal hubungannya kamu dengan dia, macam kayak akhirnya kamu di sini tuh mau kompromi, ya. Biarkanlah dia dengan stylenya dia, dengan gayanya dia, dengan sepak terjangnya dia gitu ya. Asalkan kalian ini tuh masih bisa bersama gitu loh. Memang Mari lihat sempet kamu di sini tuh jangan-jangan ngomong sama dia ya, oh kamu deketin si itu ya, kamu ngajak dia ribut gitu. Tapi mungkin ketika kamu ngajak dia ribut, justru kamu dicuekin ya. Justru jadinya kalian berantem misalnya. Pokoknya responnya dia kok kayaknya kurang oke, tidak sesuai dengan maunya kamu. Nah jadi melihat dari responnya dia, nah ini juga akhirnya bisa bikin kamu, wah aku marahin dia tapi malah dia ngeblokir aku, aduh mendingan gak usah lagi dah gitu, nggak usah dimarahin lagi dianya, nggak usah dinasehatin lagi dianya gitu. Nah dalam upayanya kamu kompromi ini, kamu bisa aja tutup mata, tutup telinga ya, pura-puranya nggak tahu, pura-puranya masa bodoh. Nah karena kayak gitu, demi menjaga kelangsungan dari relationship ini gitu. Dan ya bisa-bisa kayaknya ini tuh sudah menjadi tekad bulatnya kamu ya, apapun yang terjadi kamu nggak akan ninggalin dia gitu loh. Dan kamu akan berusaha untuk dia tidak meninggalkan kamu gitu. Walaupun orang di sekelilingnya kamu bisa aja sudah nasihatin kamu kan, ngapain sih kamu mau dengan wanita seperti itu misal ya. Keluarganya kamu sudah komplain gitu ya, orang tuanya kamu udah ngomong sama kamu, kalau punya menantu seperti itu mendingan kamu jadi janda misalnya ya. Tapi apa yang kamu lakukan? Mari lihat di sini tuh bisa aja kamu ngebelain dia gitu ya. Enggak lah, dia tidak seburuk itu misal pembelaannya kamu kepada dia. Atau kamu ya diem aja gitu ya, tapi ceritanya masuk kiri keluar kanan, tidak menjadi bahan pertimbangannya kamu gitu. Apa yang mereka omongkan itu tuh bukan menjadi masukan bagi kamu gitu ya. Kamu mengabaikan di sana itu loh ya. Dan ya itu tadi, aksi pura-pura bodoh dulu ya di sini, itu yang menjadi sikapnya kamu. Maksudnya pura-pura bodoh dengan apa yang dia lakukan di luar itu gitu loh. Nah kalau dia dengan kamu, wah ini udah pasti kamu bisa aja kayak nge-service dia dengan baik gitu ya. Kalaupun tidak kamu lakukan service dengan baik ke dia, setidaknya kamu tidak mencari perkara di sini gitu. Masih kayak mau kamu perjuangkan lagi soalnya ya.
hubungan kalian. Kamu masih mau betul dengan hubungan ini. Malah beberapa boleh. Kamu bisa aja menganggap bahwa sikapnya si pasangan kamu ini tuh seperti tantangan bagi kamu, challenge bagi kamu. Supaya kamu membuktikan diri kepada dia ya, kamu adalah wanita baik ya, yang sabar gitu, yang solehah gitu ya. Kamu adalah laki-laki yang jantan, jantan petangguh ya, itu istilahnya ya. Kamu mau bertanggung jawab, kamu sebagai kepala keluarga, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi justru memang mari lihat, sebenarnya kamu bisa ini, kuat sih ya. Kamu kuat banget ngadepin orang ini ya. Jadi jangan-jangan juga diantara banyaknya orang yang berseliweran dalam hidupnya dia, masuklah kamu ini ya salah satu. Atau jangan-jangan bahkan kamu bisa satu-satunya yang betah aja udah ngehadapin ini pola tingkahnya si pasangan kamu ini gitu. Dan di situ ada kayak keinginannya kamu mau merubah dia gitu ya. Kamu seperti merasa bertanggung jawab gitu loh. Orang ini sesat ya. Jadi kamu sebagai pasangan harus membantu dia. Harus nolongin dia gitu ya, supaya dia kembali ke jalan yang benar gitu ya. Di situ. Bahkan walaupun kalian masih pacaran. Gitu ya. Kalau kalian masih pacaran aja, kamu sudah mau ya bersikap selayaknya bagaimana sikap seorang istri, seorang suami yang tabah itu tadi loh, yang kuat itu tadi gitu ya, yang sabar itu tadi, yang memegang teguh komitmen gitu. Nah di sana ya sudah kamu tunjukin di sini, karena memang kayak gimana pun kamu cinta sama dia ya, kayak gimana pun kamu sayang sama dia. Jadi jatuhnya itu tuh semacam jadinya kamu ini kayak kamu itu tuh sudah mengerti tentang bagaimana ini si pasangannya kamu gitu loh. Jadi misalnya kamu bisa gini beralasan bahwa oh ya memang sih gimana ya, sebelum dari awal sih aku udah ngerti dianya playgirl, dianya playboy misalnya. Ya dia belum dewasa, masih egois gitu. Ya dari awal aku udah tahu gitu ya. Nah di sana loh. Jadi seperti kamu kayak kelihatan siap menerima apa adanya si yang bebeknya kamu ini, gitu ya. Atau yang kayak kamunya ternyata lebih memfokuskan dirinya kamu kepada sisi-sisi baiknya dia kepadamu gitu loh. Kamu nggak mau inget-inget tentang dia berselingkuh ya. Yang kamu inget di sini tuh bagaimana caranya dia nge-treat kamu, ngegombal kamu, ngambil hatinya kamu gitu ya. Kamu ingat kecantikan rupanya dia, ketampanan wajahnya gitu ya. Mungkin kamu juga bisa melihat dia, oh dia perlakukan orang yang aku sayang dengan baik. Misalnya kamu sayang sama ibunya kamu ya, sementara dia udah kenal nih sama ibumu. Nah ketika dia berinteraksi dengan ibumu, kamu lihat dia menghormati ibumu gitu ya, dia pandai ngambil hati ibumu. Jadi gitu bisa di sana ya. Soalnya ada peran ibu, mari lihat di sini. Itulah. Untuk beberapa, tidak semua. Gitu ya. Ya, jadi caranya dia nge-treat kamu yang bagus-bagus pokoknya tentang dia, itu yang kamu biarkan bercokol lama-lama di kepalanya kamu. Yang mana-mana yang bikin hatimu sedih, marah, jengkel, gelisah, resah dan seterusnya. Itu tuh berusaha untuk kamu sentil jauh-jauh. Ya biar pergi jauh-jauh, nggak mau, tidak mau kamu izinkan, tidak mau kamu biarkan, gitu loh. Jadi kamu nampaknya di sini tuh mensortir ya, mensortir pikiran dan perasaan yang mana yang membuat kamu tetap betah, ya itu kamu pertahankan, dan mana yang kemungkinan bikin kamu jadinya tidak betah, itu yang kamu singkirkan.
Itu kalau mari lihat ya. Dan kalaupun kalian ini tuh masih pacaran, boleh-boleh memang ada niatannya kamu gitu ya untuk menikah bersama dengan dia gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak mentalnya kamu sebagai suami, sebagai istri memang sudah kamu bentuk mulai dari saat ini. Gitu loh. Jadi kamu boleh dengan gagahnya berkompromi habis-habisan. Mari bilang di sini tuh bukan berarti karena kamu bertahan dengan orang seperti dia, kamu bodoh. Bukan. Mari nggak ada ngomong seperti itu. Ya kamu jangan salah paham ya. Karena Mari lihat di sini tuh nampaknya seperti keputusan sadarnya kamu gitu loh. Yang memang memilih dengan dia. Bukan karena tadi kata Mari kamu takut berpisah dengan dia, artinya kamu di sini tuh pengemis cinta. Bukan. Ya. Ya kamu takut kehilangan orang yang kamu cinta, kamu sayang kan gitu. Jadi modelnya kamu di sini tuh bukan pengemis. Gitu loh. Bukannya karena dia mau apa-apain kamu mau-mau aja, enggak juga. Ada hal yang lebih besar di sini yang kamu lihat. Gitu ya. Terlebih-lebih kalau memang ini kalian sudah suami istri. Ada yang lebih besar gitu. Kamu melihat masa depan gitu loh. Di sana ya. Masa depan anak-anak misalnya. Gitu. Kayak gimana nih kalau misalnya kalian bercerai gitu ya. Kalau kalian tidak bersama bermasa depan, terus nanti ini tuh kayak gimana? Ada yang rasanya itu justru tidak tepat menurut kamu, gitu ya. Tentu saja di sini tuh juga bisa terlibat rasa iba, gitu loh. Nanti kalau tanpa aku dia kayak gimana ya? Jadi kamu mau keluar sebagai orang yang mengambil peran juga dalam hidupnya dia, gitu. Apalagi kalau dia selama ini tuh memang tergantung banget sama kamu. Misalnya secara finansial, misal gitu. Atau hidupnya dia memang berantakan, tapi setelah ada kamu membantu sedikit lebih merapikan hidupnya dia, gitu loh. Nanti kalau tanpa aku ini orang bisa survive nggak sih, gitu kan? Kesian juga, gitu loh. Nah, jadi untuk beberapa dari kaum Capricorn masuklah rasa iba itu kepada si dianya, gitu loh. Ya kalian kalau mau berantem ya berantem gitu ya. Tapi setelah selesai berantem, kamu masih ada itikat kayak, oh ini harus dirapiin lagi nih suasananya, keadaannya gitu loh. Berantemnya cukup gitu. Kamu tahu memberikan porsi gitu ya. Kapan sih ini masa berantemnya? Seberapa panjang durasinya? Apa mau diajak berantem terus, apa mau kayak gimana? Kamu paham di sini, gitu ya. Jadi kamu bisa untuk di saat sekarang memang lagi nge-counterbalancing energi dari si bebeknya kamu, gitu loh, agar bisa tetap terjadi perjalanan dalam relationshipnya kalian, bukannya selesai, usai, gitu ya. Jadi dan di sini tuh Mari lihat kamu juga, walaupun kamu kecewa sama dia, kamu sakit gara-gara dia, namun kamu sembuhkan sendiri dirinya kamu, gitu loh. Jadi kayaknya memang kamu punya modal lah gitu ya, punya modal lahir batin lah untuk membersamai si pasangannya kamu ini, gitu. Kalau dia memang ini mencela ini urusan energinya dia, memang kalau untuk setia, untuk jujur, untuk mau berlaku benar, memang dia nampaknya Mari belum mau ke arah sana. Masih pengen urakan dulu dah gitu. Mau menikmati dulu lah gitu. Mau serampangan dulu hidupnya gitu. Ya. Memang di sini tuh kayak memang untuk terikat, dianya ogahnya ini. Ya, terikat sama kamu. Jadi kalau kalian udah suami istri, kesadarannya dia sebagai suamimu, sebagai istrimu, Mari lihat di sini tuh kayaknya nggak adanya nih kalau kesadarannya dia.
Jadi nampaknya seperti ya hanya sebatas di atas paper aja nih kalian suami istri. Alam sadarnya dia, alam bawah sadarnya dia. Nampaknya Mari tidak mengakui relationship kalian. Ya konon lagi kalau ini hubungannya masih pacaran. Gitu loh, kamu hanya salah satu. Ya, salah satu orang yang memberikan warna dalam hidupnya dia, dalam kegembiraan hidupnya dia. Gitu loh. Ya, untuk sementara waktu ini mari lihat. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Mari awali dari inisial E, ada emas, M ada meja, K kata, L lagu, W warna, I indah, dan N ada nama. Baik, masuk kita ke zodiak. Sagittarius di sini, Aquarius, berikut ada energi dari Scorpio, kemudian ada energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Gemini, dan berikut ada energi dari Leo hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.